Kalau di lingkungan ibu, mungkin ibu bagi dua lingkungan ya, lingkungan sekolah karena ibu bekerja di sekolah, kemudian lingkungan tempat tinggal. Kalau misalnya lingkungan sekolah sebenarnya masih dijalankan ya. Jadi meskipun ada OB-OB juga, kalau kita ngomongin soal gotong royong dalam hal bersih-bersih ya, tapi sebenarnya semua komunitas sekolah kan juga harus mengerjakan ini. Gitu. Kalau misalnya di tempat tinggal juga sebenarnya masih gitu, di dekat tempat tinggal ibu juga karena dia perumahan, jadi warga-warganya juga masih yang akrab kayak gitu dan juga melakukan gotong royong. Mungkin nggak harus yang bersih-bersih bareng kayak gitu. Tapi misalnya kayak ada acara HUT RI, menurut ibu itu juga menunjukkan sikap gotong royong ya di lingkungan ibu. Kemudian juga ketika pernah ada banjir kayak gitu, warga-warganya ada yang bantu-bantu supaya selokannya nggak stuck ya gitu. Jadi dia bantu supaya airnya tetap mengalir. Mengenai gotong royong yang ada di lingkungan sekitar, terutama di RT 5, RW 19 di sini, akhir-akhir ini memang jarang dilakukan. Namun pada saat peringatan 17 Agustus kemarin, kita warga melakukan kegiatan gotong royong untuk menghias lingkungan. Ada pasang bendera, pasang spanduk, terus sampai pada hari H di puncak acara kita bikin panggung bersama, terus ibu-ibu gotong royong untuk menyiapkan konsumsi dan lain sebagainya. Karena gotong royong itu kehidupan berkomunitas ya berarti. Jadi banyak sekali yang sekarang itu individualis gitu, nggak mau berkomunitas, nggak mau get along dengan yang lain. Nah, jadi dari diri sendiri dulu harus ditumbuhkan kalau kita tuh membutuhkan satu sama lain. Kemudian komunitasnya itu pun juga harus membangun suasana yang menyenangkan kayak gitu. Apalagi kalau misalnya dikelilingi sama anak-anak Gen Z ya, pasti mereka nggak mau kalau misalnya perkumpulan itu cuman hal-hal yang boring, yang membosankan, yang biasanya cuma dilakukan oleh orang-orang tua kayak gitu. Jadi berkembangnya zaman juga kegiatan gotong royong juga harus bisa engage atau menarik perhatiannya anak-anak juga supaya mereka tahu kalau kehidupan berkomunitas itu bukan cuman soal kamu ngumpul terus melakukan sesuatu tanpa harus bersosialisasi kayak gitu. Tapi ada hal yang bisa dilakukan bersama-sama dan bermanfaat bagi mereka dan juga senang untuk dilakukan. Itu sih. Sebelum gotong royong dilakukan, tentunya harus mengkolek masalah lingkungan yang ada di RT. Jadi misalnya apakah gotnya lancar ataukah perlu penghijauan di sekitar rumah atau sepanjang gang gitu. Nah, saat ini di RT kita memang ada fokus untuk memperbaiki penghijauan di sekitar yang depan ruko. Waktu itu sudah penerangan jalan sudah dilakukan, tinggal satu penghijauan. Memang rencananya mau ada penanaman pohon buah di depan ruko di sepanjang jalan itu. Berdasarkan hasil wawancara kita dari beberapa orang, banyak dari kita yang sering merasa malas untuk melakukan kegiatan fisik seperti gotong royong. Hal itu berdampak pada rasa inisiatif, persatuan, dan persaudaraan. Padahal dulu rakyat itu masih mau ikut gotong royong. Masalah kearifan lokal yang lain adalah kurangnya pelestarian budaya. Seringkali masyarakat kurang melestarikan budaya lama sehingga budaya tersebut mulai memudar. Bahkan ada yang sudah dilupakan. Lalu ada juga eksploitasi alam. Beberapa kearifan lokal menggunakan alam sebagai sarana kebudayaan. Namun banyak alam yang dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan karena banyak perusahaan ingin mengikuti perkembangan dunia. Sehingga mereka membutuhkan lahan untuk memproduksi suatu produk baru. Dalam video ini kami akan fokus dalam kegiatan gotong royong. Dalam melakukan gotong royong, kita harus melibatkan ketergantungan sosial dan juga melakukan suatu tujuan dan teknologi, dan juga kita harus mendukung gerakan sosial dalam menolong suatu hal. Aduh, kok banyak banget sih sampah di sini? Tukang bersih-bersihnya. Halo Naya, jadi saya habis keliling komplek. Saya ngelihat di komplek kita kotor sekali. Ada sampah di mana-mana. Oh iya Pak, sebelumnya maaf Pak, saya udah ngebersihin komplek. Tapi sampah terus muncul, entah dari mana. Oh, gimana ya kalau permasalahannya seperti ini? Apa ya solusinya? Menurut saya lebih baik kita meminta bantuan warga di sini deh Pak, untuk ngebantu membersihkan komplek. Itu ide bagus Naya. Saya akan mengumumkan kalau akan ada gotong royong besok di grup komplek. Baik Pak. Aja sih Cheryl. Halo. Aku dengar-dengar Pak RT ada mau ngebikin gotong royong tahu. Oh iya, kapan emang? Besok. Kalian mau ikut nggak? Boleh sih. Aku sih agak sedikit males ya, soalnya aku kemarin nggak ada acara dan capek. Ya. Tapi kamu nggak boleh gitu, Cak. Kalau misalkan lingkungan kita bersih, nanti yang enak juga kamu sendiri. Ya juga sih. Yaudah deh aku ikut. Emang kapan ikutnya? Besok nanti ketemuannya di pondok RT ya. Jam 7 pagi. 7 pagi. Iya. Oke. Biar selesainya siang nanti. Oke, siap. Oke, dadah. Sampai ketemu besok. Dadah.
Menurut kami, solusi dari masalah ini adalah kita itu perlu punya kesadaran diri untuk bertindak jika kita sadar bahwa lingkungan kita itu kotor atau tidak berkembang. Nah, kalau ingin masalah cepat selesai, maka yang kita perlukan adalah gotong royong. Karena tanpa kita sadari, gotong royong itu bisa membawa shalom karena kita itu telah merawat lingkungan yang diberikan oleh Tuhan.